Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi di channel Arkan TV. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan terima kasih karena masih setia mendengarkan cerita dengan judul Hampir Menjadi Menantu di Gunung Arjuno. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Pasang earphone-mu, siapkan kopi, camilan, cari tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Kisah diawali. Aku bernama Jeffrey dan Haris adalah teman dekat sewaktu sekolah. Tapi setelah lulusan sekolah kami berpisah karena si Haris harus ikut bibinya di kota Malang untuk melanjutkan studinya. Sementara aku masih tetap tinggal di kotaku sendiri. Waktu itu aku sedang asyik scroll-scroll di beranda Facebookku dan tidak sengaja aku melihat postingan dari Haris yang sedang berada di gunung. Aku coba stalking album fotonya. Ternyata Haris sering banget mendaki gunung. Lihat itu aku mencoba menghubungi Haris melalui Messenger untuk bertanya kabar. Di sisi lain, aku juga ingin menyambung tali silaturahmi bersama Haris. Setelah itu, aku kirim pesan ke Haris. Ternyata dibalas. Ternyata dia masih ingat denganku. Aku pun bertanya pada Haris tentang foto-foto yang diunggah di Facebook itu. Ternyata Haris yang sekarang suka dengan kegiatan mendaki gunung. Dan dia juga udah tergabung dengan Mapala di kampusnya. Aku yang juga suka dengan kegiatan mendaki menawari Haris untuk mendaki bareng. Sekalian temu kangen, karena udah sekitar 2 tahun mereka gak bertemu. Dengan senang hati Haris menerima tawaranku dan kami berunding kemana kami harus mendaki. Setelah berunding melalui telepon, akhirnya kami putuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian kami berangkat. Karena tempat tinggal kami berbeda jalur, kami janjian ketemu di Pasar Lawang. Karena jalur yang akan kami lalui adalah Lawang. Itu berkat saran dari Haris yang sebelumnya sudah pernah melewati jalur ini bersama teman kampusnya. Jalur Lawang itu terkenal sepi karena kebanyakan pendaki Arjuno lebih memilih jalur Purwosari dan Tretes. Tapi di jalur Lawang nuansa alamnya masih sangat asri, dan itulah yang menjadi alasan kenapa Haris mengajakku melalui jalur ini. Kurang lebih siang hari kami bertemu di sebuah warung di Pasar Lawang. Setelah kami bertemu, senang sekali karena aku tidak menyangka kalau kami sekarang satu hobi. Karena hari masih siang, kami nongkrong dulu di warung untuk makan, ngopi, dan membeli logistik yang diperlukan. Setelah selesai, kami lanjut jalan menuju ke base camp. Hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Sampainya di situ kami mengurus simaksi dan berangkat sore itu juga. Mulai berjalan dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan kami saling bersenda gurau, membahas masa-masa di sekolah dulu. Dan terasa hari sudah mulai gelap ketika sampai di pos 2.
Di pos 2 Haris menyarankan untuk bermalam dulu dan melanjutkan perjalanan ini besok, karena di sisi lain aku juga capek karena perjalanan menuju base camp tadi lumayan menguras tenaga. Malam itu kami tidak mendirikan tenda dan memutuskan tidur di dalam shelter, karena kebetulan malam itu di pos 2 sepi dan tidak ada pendaki sama sekali. Kami masak mie instan untuk makan malam dan tidak lupa buat kopi untuk dinikmati setelah makan malam nanti. Malam semakin larut. Si Haris sudah tidak bisa menahan ngantuk dan pamit untuk tidur dulu. Sementara aku masih asik menikmati kopi sambil ditemani musik dari handphoneku. Tidak lama kemudian aku pun juga merasa ngantuk, mematikan rokok dan handphoneku dan tidur di sebelah Haris. Setelah aku sedang tertidur lelap, tiba aku terbangun karena udara dingin merasuk ke tubuhku. Pantas saja ternyata malam itu sleeping bag terbuka sebagian. Aku pun duduk dan membenarkan sleeping bagku. Ketika aku sedang sibuk membenarkan sleeping bag, aku dikejutkan oleh seekor anjing berwarna hitam yang sedang duduk tepat di tengah-tengah pintu shelter. Dan anjing itu terlihat menyeramkan. Karena panik aku membangunkan Haris. Riz, bangun Riz. Ada apa, Jeff? Tanya Haris terbangun. Lalu aku memberitahu Haris, ada anjing Riz. Di mana ada anjing? Jawab Haris yang masih ngantuk. Nah, pada saat aku membangunkan Haris, kan otomatis pandanganku yang tadi melihat ke arah anjing pindah ke arah Haris. Ketika aku berbalik pandangan ke arah anjing yang tadi kulihat dan ku beritahu pada Haris, tiba-tiba anjing hitam yang tadi kulihat sudah tidak ada. Aku pun heran. Lalu Haris bertanya padaku, mana anjingnya, Jeff? Loh, tadi di situ, jawabku dengan heran. Ya udah, biarin aja, mungkin itu anjing hutan. Ya udah, tidur lagi aja, jawab Haris yang masih ngantuk. Dengan perasaan sedikit takut dan was-was, aku pun kembali tertidur sambil sekali melihat ke arah pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Sebelum terlelap tidur, aku sempat mendengar ada suara langkah kaki pendaki yang sedang lewat di sebelah shelter. Tapi aku mengabaikannya dan berpikir, kali aja itu pendaki yang sedang naik. Pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi Haris bangunkanku. Setelah bangun-bangun, kami membuat sarapan untuk mengisi tenaga, karena habis ini kami akan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai sarapan, kami berkemas dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 11 siang. Di pos 3 kami istirahat lumayan lama karena perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tadi lumayan menguras tenaga. Dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian kami lanjut berjalan. Ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3, tepatnya di sela-sela hutan pinus, aku sempat melihat ada anjing hitam yang sedang duduk melihat ke arah kami. Aku pun berpikir, apakah itu anjing yang semalam kulihat? Melihat itu, aku memberitahu Haris, Riz, lihat itu ada anjing. Biarin aja anjing hitam itu, jawab Haris dengan tenang. Aku pun mengabaikan, tapi dalam hatiku aku berkata, kok ada ya anjing hidup di hutan? Memangnya mau makan apa di hutan gini? Tidak lama mereka berjalan, sekitar 10 menit kemudian
Aku melihat anjing itu lagi di sela-sela semak. Aku pun bilang lagi kepada Haris, "Riz, itu kayaknya anjing yang tadi lagi cari makan." "Mungkin itu," jawab Haris tenang. Anehnya di sepanjang perjalanan, aku terus melihat anjing itu mengikuti perjalanan kami dan mengawasi kami, seakan-akan ada sesuatu di dalam diriku kami sehingga anjing itu terus mengikuti. Aku sudah merasa takut waktu itu, tapi melihat Haris yang tenang-tenang aja, aku pun mencoba untuk ikut tenang. Tidak terasa sampailah kami di sebuah area yang dinamakan Alas Kombes. Ketika matahari sudah akan tenggelam, di Kombes terlihat ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp. Dan aku merasa sedikit lega. Syukurlah kami bisa bertemu rombongan lainnya. Karena sejujurnya setelah melihat seekor anjing tadi, aku sedikit ketakutan. Kami menyapa rombongan pendaki lain itu dan berniat bermalam di situ. Lalu kami mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki lain itu. Setelah selesai mendirikan tenda, kami saling ngobrol dengan rombongan lain itu dan berencana ikut gabung untuk summit besok. Malam itu kami tidur lebih awal untuk menghemat energi, karena besok jam 5 pagi harus summit ke puncak. Pagi pun tiba. Sekitar jam 5 pagi kami dan semua rombongan yang ada di situ bangun. Setelah bangun, kami mempersiapkan bekal masing-masing untuk ke puncak, dan sekitar jam setengah 6 pagi kami sudah mulai berjalan. Jalanku waktu itu sangat lambat, karena jujur waktu itu aku benar-benar kelelahan, hingga akhirnya sampai di puncak sekitar jam setengah 10. Di puncak kami sangatlah senang, dan di puncak Haris sempat membuat kopi juga, karena waktu itu si Haris sempat membawa kompor dan nestingnya. Kami santai-santai ngopi-ngopi hingga tidak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 1 siang. Dan tanpa disadari ternyata rombongan pendaki yang tadi jalan bareng sudah tidak ada di puncak, alias sudah turun duluan. Kami pun bergegas turun dan kembali ke tempat camp tadi di Alas Kombes. Setelah sampai di tempat camp, ternyata kondisinya udah sepi dan rombongan yang tadi bareng itu udah gak ada. Mungkin udah turun. Tapi tidak lama kemudian ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ngecamp di situ. Karena sangat kelelahan, aku menyarankan kepada Haris untuk nginep semalam lagi di Alas Kombes. Dan di sisi lain waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Jadi nanggung kalau turun sekarang, mending besok aja sekalian, sampai bawah langsung pulang. Lagian waktu itu kan ada rombongan lain, jadi setidaknya kami ada temennya. Karena merasa dirinya juga sedikit kelelahan, si Haris setuju. Dan akhirnya untuk memutuskan untuk camp semalam lagi di situ. Disinilah awal aku mengalami kejadian yang sebelumnya belum pernah aku alami. Ketika malam hari, sekitar jam 10 malam, ketika semua pendaki sudah tertidur. Waktu itu aku sedang asik nongkrong sambil ngobrol dengan Haris di depan tenda. Tiba-tiba samar-samar aku mendengar ada suara tangisan merdu seorang wanita. Awalnya aku mengira mungkin itu suara dari rombongan pendaki sebelah, karena di rombongan itu ada ceweknya satu. Aku
Aku meminta Haris yang tadinya bicara untuk diam sebentar dan aku coba mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah aku mendengarkan lebih jelas lagi, ternyata sumber suara itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Aku pun bilang pada Haris, "Riz, dengar sesuatu nggak?" "Dengar apa, Jeff?" "Jangan nakut-nakutin lah," jawab Haris sedikit panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, aku pun tidak bilang tentang suara tangisan itu, dengan tujuan agar Haris tidak takut. Lalu kuajak Haris untuk masuk tenda dan bergegas untuk tidur. Jujur waktu itu aku benar-benar merinding. Ketika kami sedang tidur, kira-kira sepertiga malam, aku terbangun karena kebelet pipis. Lalu aku buru-buru keluar tenda dan berjalan ke belakang tenda yang kebetulan tidak jauh dari tendaku itu. Ada pohon pinus. Seketika itu aku lupa dengan suara tangisan yang semalam ku dengar. Ya karena waktu itu aku sudah sangat ngantuk. Tapi ketika aku pipis, tiba-tiba aku ingat suara tangisan yang tadi. Mengingat itu, aku cepat-cepat selesaikan pipisku. Setelah selesai pipis, tiba-tiba aku melihat dari kejauhan wanita parubaya sedang berjalan ke arahku. Tapi itu terlihat samar. Ya karena waktu itu kondisinya gelap, hanya diterangi cahaya rembulan. Awalnya aku mengira itu pendaki. Tapi kok dia nggak pakai peralatan gunung? Wanita itu terus mendekati ke arahku, hingga akhirnya aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia memakai baju khas Jawa, memakai gelung, dan ada selai kain yang di pundaknya. Melihat itu aku ingin lari, tapi nggak tahu kenapa. Seketika tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakiku seperti menancap erat di tanah. Hingga akhirnya wanita itu berdiri tepat di depanku, jaraknya kira-kira 2 meter di depanku. Aku sudah berusaha ingin lari, tapi tetap nggak bisa. Seakan-akan badanku itu sudah terhipnotis. Lalu tiba-tiba dari belakang wanita itu muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun yang juga memakai pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu padaku. "Ya bagus, ojo wedi. Delokaken anak wedonku iki. Dheweke lagi golek bojo. Apa kowe gelem dadi bojone? Nanging ono syarate. Nak, jangan takut. Lihatlah anak gadisku ini. Dia sedang mencari pasangan. Apa kamu mau jadi pasangannya? Tapi ada syaratnya." Sontak tanpa disadari aku menjawab, "Apa syaratnya?" Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirku. Dan wanita parubaya itu mengatakan, "Kowe bakal tak jupuk dadi mantuku. Nanging kowe kudu mulih ning alamku." Mendengar itu aku berpikir, alamku berarti aku harus pindah alam. Lalu sontak aku bilang, "Tidak." Setelah kata-kata itu tidak keluar dari mulutku, tiba-tiba badanku yang tadi bisa digerakkan perlahan, bisa bergerak dan kakiku juga sudah tidak kaku lagi. Ketika tenagaku sudah kembali, aku cepat-cepat lari ke tenda dan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke tenda, aku sempat melihat ke arah sebelah pohon yang tadi ada wanita parubaya itu, tapi sudah tidak terlihat. Ternyata yang kulihat itu bukan manusia biasa, tapi bangsa jin yang sedang mencari menantu untuk anak perempuannya. Malam itu, di dalam tenda, aku benar-benar ketakutan. Dan gak tahu kenapa aku tidak kepikiran untuk membangunkan Haris. Aku hanya bisa berdoa dan membaca sholawat terus-menerus. Dan sekali suara tangisan wanita itu terdengar lagi. Aku terus memfokuskan pikiranku untuk membaca sholawat hingga akhirnya aku tertidur.
Tapi kejadian mistis itu belum selesai sampai di sini. Jadi waktu itu seakan-akan kami ditahan agar tidak pulang dari gunung ini. Keesokan harinya kami bangun karena mendengar suara anjing menggonggong sangat keras banget dari sebelah tenda. Tapi kami berdua benar-benar terkejut setelah bangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan jam 4 sore. Ternyata waktu itu aku dan Haris tidur seharian penuh. Awalnya aku mengira ini jam 4 pagi. Tapi setelah kulihat ternyata ini memang benar jam 4 sore. Haris yang tidak tahu apa-apa juga heran. Kok bisa tidur seharian? Setelah melihat waktu memang sudah jam 4 sore. Kami bergegas mengemasi barang dan akan turun sore ini juga. Sore itu kondisi tempat kami ngecamp terlihat sepi. Mungkin rombongan sebelah semalam udah turun terlebih dahulu. Ketika sedang sibuk beres-beres sekali aku melihat ke arah wanita yang semalam kutemui. Dan ketika aku melihat ke arah itu bulu kuduku langsung berdiri. Sebenarnya waktu itu aku ingin bilang kepada Haris tentang apa yang kulihat semalam, tapi tidak jadi. Aku hanya bilang, ini udah gak beres Riz, sekarang kita cepet-cepet turun dan harus sampai di bawah sore ini. Aku ingin cepat-cepat sampai di bawah sebelum makan karena aku takut kejadian semalam akan terulang lagi. Mulai berjalan turun dan waktu itu jalan kami cepat banget. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba kaki Haris kram dan aku yang tadi berjalan di depan balik untuk memberi pertolongan pada Haris. Aku berniat memijat kakinya Haris yang sedang kram itu. Ketika aku pegang kakinya Haris, aku benar-benar kaget karena di dalam celana yang dipakai Haris itu aku merasakan ada jari-jari tangan yang seakan memegang erat kaki Haris. Sontak aku melepaskan tanganku yang tadinya memegang kakinya Haris sambil nyebut astagfirullah. Melihatku yang sedang kaget, Haris bertanya, kenapa Jeff? Gak apa-apa Haris, aku hampir kepleset, jawabku sambil berbohong. Aku tidak mengatakan tentang apa yang kurasakan waktu itu. Aku berpikir ini adalah halusinasiku saja karena efek tadi berjalan sangat cepat. Ku coba lagi memegang kakinya Haris pelan-pelan. Tanganku kuarahkan ke kaki Haris. Tapi ketika ku pegang yang kedua kalinya ternyata jari-jari tangan yang tadi kurasakan itu sudah tidak ada. Dan aku lalu memijit kaki Haris yang sedang kram itu. Setelah selesai ku pijit, kami istirahat dulu karena waktu itu kaki Haris masih susah untuk berjalan. 30 menit kemudian aku bertanya kepada Haris, gimana Haris, sudah enakan? Udah Jeff, ayo lanjut jalan, jawab Haris. Kami lanjut berjalan lagi. Tapi sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba kakinya Haris kram lagi. Padahal itu udah hampir sampai di pos 3. Aku pun memberi pertolongan lagi pada Haris. Dan kali ini aku was-was ketika akan memegang kakinya Haris karena takut kejadian yang tadi terulang lagi. Sambil berdoa dan dengan cepat aku memegang kaki Haris. Klak. Aku merasakan kakinya Haris ini keras banget. Jadi yang ku pegang waktu itu seperti bukan kaki, tapi serasa memegang sebuah kayu. Nah, waktu itu kan posisi telapak Haris ada di perutku. Tiba-tiba aku melihat di sela-sela celana Haris ada sebuah rambut. Awalnya aku mengira ini adalah bulu kakinya Haris, tapi setelah aku lihat-lihat lagi ternyata itu bukan bulu kaki, tapi melainkan memang sebuah rambut. Dan rambut itu terlihat seperti melilit di kakinya Haris. Aku pelan-pelan menurunkan kakinya Haris dan dalam hati terus membaca sholawat. Tidak lama kemudian kami lanjut berjalan dan kami sempat berhenti sebentar di pos 3
untuk mengambil senter dari dalam tas, karena sampainya di pos 3 itu hari sudah mulai gelap. Setelah senter sudah kami siap, kami lanjut berjalan dengan posisi yang sama. Aku di depan dan Haris di belakang. Kejadian mistis kembali dialami ketika kami berjalan dari pos 3 menuju ke pos 2. Di tengah-tengah rumput ilalang yang luas, tiba-tiba kabut tebal datang, dan dari kejauhan samar-samar aku melihat wanita parubaya yang semalam kulihat di alas gombes itu sedang berdiri melambaikan tangan kepadaku. Bajunya yang dipakai masih sama persis, tapi kali ini wanita itu didampingi oleh banyak orang di sekelilingnya, seakan mengajakku untuk berjalan ke arahnya. Ketika itu aku seperti terhipnotis lagi. Tanpa disadari jalanku berbelok ke arah wanita itu. Tapi melihat jalanku yang berbelok dari belakang, Haris menahanku sambil bilang, "Jeff, kamu mau kemana? Jalannya ke sini." Mendengar perkataan si Haris, tiba-tiba aku sadar dan menoleh ke Haris. Lalu aku melihat lagi ke arah wanita yang tadi kulihat ternyata sudah tidak ada, dan yang ada hanyalah kabut tebal yang menyelimuti perjalanan kami. Karena aku tidak menjawab, Haris bertanya lagi, "Jeff, ingat Jeff, nyebut kamu kenapa?" Baru aku menjawab, "Udah Haris, yang penting sekarang kita harus cepat-cepat sampai bawah. Nanti aku ceritain semua." Mendengar jawabanku, Haris pun merinding. Dia sudah mengira kalau aku melihat sesuatu yang gak logis. Kami lalu lanjut berjalan turun, dan sekali berlari. Mungkin lari adalah hal yang salah ketika turun gunung, tapi waktu itu kami ingin segera sampai di bawah. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, kami sampai di base camp, dan di base camp kami bertemu dengan pendaki yang kemarin ngecamp bareng di alas gombes. Pendaki itu bertanya kepada kami berdua, "Loh mas, tak kira udah turun duluan. Loh ternyata baru sampai di sini." Mendengar pertanyaan dari pendaki lain itu, aku dan Haris heran. Kemudian Haris bertanya balik, "Memangnya sampean tadi turun jam berapa?" "Habis dari puncak, kami langsung turun sekitar jam 12 siang, jawab pendaki lain. "Loh, apa nggak lihat tenda saya di gombes?" tanya Haris. "Nggak ada tenda mas, tak kira sampean udah turun duluan tadi siang," jawab pendaki lain. Mendengar pertanyaan itu dari pendaki itu, aku dan Haris saling menatap heran, dan lalu bilang pada pendaki lain itu dengan berbohong, "Oh iya, kami sempat istirahat dan tidur di pos 2 tadi mas." Lalu kami berdua pamit turun duluan dari base camp, dan malam itu aku menginap di rumahnya Haris. Setelah sampai di rumah Haris, bertanya padaku tentang apa yang kulihat selama di Gunung Arjuno. Lalu aku bercerita semua tentang apa yang kulihat selama di Gunung Arjuno waktu itu, terlebih tentang wanita parubaya yang sempat menawariku menjadi menantunya. Ketika sedang asyik bercerita, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Kalau sore itu kami terbangun gara-gara mendengar suara anjing. Tapi waktu itu aku dan Haris tidak melihat ada anjing sama sekali. Andaikan waktu itu aku mau jadi menantu ya wanita parubaya itu, mungkin sekarang aku sudah tinggal di alam lain dan tidak bisa pulang. Pendakian ini menjadi pendakian yang tidak akan kulupakan bagiku, dan sampai sekarang aku tidak berani lagi mendaki Gunung Arjuno dan gunung-gunung angker lainnya. Saya tidak percaya, kembali ke pribadi masing-masing kalian. Buat kalian yang punya cerita menarik atau pengalaman horor, bisa kirim ke email kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.